Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imasrullah SPDI MPD, Guru Pendidikan Agama Islam. Di video pembelajaran interaktif kali ini, materi bab 3 menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab 3 ini, peserta didik diharapkan kompeten dalam 1. Menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang kedua, membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. Kemudian menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasan kali ini, yang pertama pengertian berfoya-foya, yang kedua dalil terkait sikap hidup berfoya-foya, yang ketiga dampak negatif dari sikap berfoya-foya, dan yang keempat cara menghindari sikap berfoya-foya. Selanjutnya kita harus tahu bagaimana pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya adalah sikap menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan kesenangan semata dan minim manfaatnya. Adapun dalil larangan sikap berfoya-foya ada pada surat Al-Isra ayat 26 dan surat Al-Isra ayat 27. Apakah itu israf dan tabzir? Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas disebut israf dan boros disebut tabzir. Dalam berbelanja harga, keduanya termasuk perbuatan yang disukai setan. Apa dampak negatif berfoya-foya? Dampak negatif berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Sampai di sini apakah sudah paham? Lantas, bagaimana cara untuk menghindari sikap berfoya-foya? Ya, tentunya ada. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, membiasakan diri untuk belanja sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, membiasakan diri dengan sedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Dan yang keenam, bersikap rendah hati. Manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya: tidak terpengaruh bujuk rayu setan, terhindar dari sikap hidup miskin, terbiasa memenuhi kebutuhan, terbiasa menerapkan skala prioritas, dicintai Allah dan disukai orang lain. Yang kedua, riya dan sum'ah. Riya adalah melakukan ibadah dengan memperlihatkan ibadahnya dan supaya mendapat pujian dari orang lain. Kemudian sum'ah adalah hampir sama dengan riya, artinya memperdengarkan atau menceritakan tentang kebaikannya terhadap orang lain. Dampak negatif riya dan sum'ah: muncul rasa tidak puas atau amal yang telah dikerjakan, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Cara menghindari sifat riya dan sum'ah: meluruskan niat. Semua amal tergantung kepada niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah SWT, memohon pertolongan Allah SWT, memperbanyak rasa syukur, ingat kematian, dan selalu hidup sederhana. 3. Sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Dampak negatif takabur bagi seseorang diantaranya dibenci oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat, dan dimasukkan ke dalam neraka. Beberapa cara menghindari sifat takabur diantaranya menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, kemudian menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersikap rendah hati, dan ikhlas dalam melakukan ibadah. Yang keempat adalah hasad, adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain, baik iri dengan kelebihan orang lain, harta, kedudukan, keberhasilan, dan lain-lain, serta ingin menghilangkan nikmat tersebut. Dampak negatif sifat hasad: menentang takdir Allah, hati menjadi susah, meremehkan nikmat dari Allah, dan merendahkan martabat orang lain. Cara menghindari sifat hasad: meyakini keadilan Allah SWT, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, dan mendahulukan kepentingan umum. Baiklah, itu tadi 4 sifat masbudah yang perlu dihindari.
Untuk selanjutnya, peserta didik mengerjakan lembar kerja siswa. Yang pertama, penilaian sikap, menulis perilaku-perilaku yang pernah dilakukan untuk menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian mencatat semua aktivitas yang dilakukan di buku catatan. Yang kedua, menjawab pertanyaan pada kuisis. Demikianlah video pembelajaran interaktif yang dapat saya sampaikan mengenai materi bab 3, menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan terima kasih.